Ya mungkin kita bisa jelasin Back in the Days as suatu acara sebenarnya akhirnya. Tapi itu juga jadi suatu act. Maksudnya saya Mogi, apalagi pas pandemi itu waktu orang-orang nggak bisa pergi, kita streaming ditonton sama puluhan ribu orang seluruh Indonesia. Itu jadi DJ act juga ya. Walaupun sebenarnya startnya itu jadi dari suatu acara. Acara itu mungkin memegang beberapa rekor di beberapa klub untuk attendance terbesar gitu ya. Dan sebenarnya Back in the Days itu merayakan lagu-lagu yang sudah sebenarnya lagu-lagu yang sudah berjaya di masa lalu. Cuman untuk kita mainkan lagi untuk generasi berikutnya atau generasi dulunya. Gue dari kecil udah sering banget nontonin kompetisi-kompetisi. Kalau zaman dulu susah banget nonton di MC competition itu ya. Dia dari dulu emang nggak pernah sekolah musik yang pada ini dasarnya. Jadi intinya gue selama ini tuh jadi kayak fan of music aja gitu. Suka musik banyak banget, suka musik macam-macam. Terus waktu pertama kali diajak Anton, waktu di Amerika kita diajak ke rave gitu yang langsung kayak wah ini dia nih gitu, kayak musik tuh bisa menggugah orang dengan segininya, bisa jadi movement. Padahal lagi sakit kuning ya? Iya, sakit kuning. Tapi maksudnya kayak yang merubah hidup banget lah fisik ya, waktu pertama kali diajak ke rave itu di Amerika. Karena waktu di Indonesia gue cuma ngelihat musik, gue datang ke klub-klub dan lu masih kecil kan, masih SMP kelas 3 gitu dulu, kayak cuma bisa ke acara-acara minggu siang gitu. Tapi ternyata pas gue ngelihat itu di sana dan impact-nya musik tuh bisa merubah hidup seseorang. Kalau gue dari dulu emang seneng koleksi musik dulu mesti beli fisik ya, zaman piringan hitam, kaset dan lain-lain. Di waktu sekolah di asrama, pilihan gue mungkin paling aneh-aneh sampai terkenal lah sama orang-orang gitu bahwa musiknya beda dan seru gitu ya. Nah, akhirnya dipilih untuk jadi DJ untuk school dance gitu di asramanya. Dari situ menyadari bahwa sebenarnya bisa nyenengin orang dari musik. Sempet ngeband, main drum segala macam, tapi ngeband tuh rumit karena berhubungan sama orang-orang lain, ke klub-klub di Jakarta apa gitu, di luar negeri nggak bisa masuk ya. Kalau di Indonesia kan gampang masuk ke klub orang-orang yang pada joget, gue ngeliatin DJ main seru juga nih ya, orang bisa ngontrol satu ruangan, mainin lagu-lagu yang dia suka. Akhirnya gue mencoba di rumah teman-teman, akhirnya membeli alat sendiri, akhirnya jadi DJ dan sampai sekarang itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Menjadi suatu profesi yang gue selalu bilang kalau gue nggak dibayar pun gue tetap nge-DJ gitu. Emang karena passion gue. Banyak banget ya, berapa puluh tahun kita itu. Kalau gue mungkin kayak Ogi cerita di awal-awal ya, gue ke suatu acara full moon party di San Francisco. Acaranya rahasia gitu, orang tahuin jam 12 malam acaranya di mana. Acaranya jam 3 sampai pagi dan yang datang ribuan orang gitu. Jadi kayak bener-bener community feeling gitu. Selain itu gratis kan acaranya? Gratis. Jadi 10 orang ngasih tahu berapa orang, akhirnya ribuan orang tahu. Selain itu mungkin yang acara main sendiri, momen terbaik salah satu di Shanghai, ada di klub kecil banget after hours. Sebenarnya main di klub yang gede, ya oke, kita begitu main di klub after hours yang kecil banget isi 100 orang, tapi itu luar biasa pengalamannya. Kalau buat gue, kalau nge-DJ di stadium lantai 4. Iya, itu sangat memorable. Banyak momen-momen yang sangat memorable gitu. Nah, pertanyaan yang bagus tuh. Soalnya mungkin seni dari main back to back ya. Kalau dulu kita kayak strict nggak pernah orang nge-DJ mesti paling nggak 1 jam atau berapa gitu ya. Tapi terakhir back to back jadi suatu alternatif cara memainkan musik untuk orang ya, untuk DJ yang jadi menarik. Karena secara tekniknya sama filosofinya agak beda ya. Beda. Karena kita ada sinergi kayak kita main lagu apa abis ini dan segala tuh bisa dibahas juga gitu ya. Terus tapi selain itu juga kadang-kadang feeding off energi masing-masing gitu. Jadi kayak gimana ya, susah kata-kata persis susah juga tuh. Nah, mungkin kalau main sendiri itu kita bisa bilang setengah improvisasi ya. Kita bisa kira-kira mau mainnya apa, tapi nanti main benerannya tergantung suasana dan tempat. Nah, kalau main back to back berdua tuh lebih improvisasi lagi karena kita nggak tahu yang satunya akan main apa gitu kan. Jadi, tapi lama-lama itu energi bisa kebangun gitu. Nah, kalau kita di Back in the Days sih kita mainnya satu lagu. Tapi aturannya nggak ada yang 2 lagu, ada yang 3 lagu. Tapi satu tuh jadi menarik karena kita jadi mesti mikirnya nggak selesai gitu, dan selalu mesti mikir karena habis lagu ini
kita nggak tahu yang nextnya apa gitu kan, walaupun bisa komunikasi. Halloween as back in the days kita sebenarnya berapa kali ya? Iya. Mungkin yang terheboh mungkin di gedung itu ya, bengkel ya. Bengkel ya. Sekarang bengkel Space, kalau dulu masih Potato Head Garage. Potato Head Garage ya. Itu ya rame banget. Yang pakai kostum banyak banget. Lebih banyak yang pakai kostum daripada yang enggak. Sesuatu yang seneng liatnya di Jakarta. Itu Halloween party yang bener tuh. Lebih banyak yang pakai kostum daripada yang enggak. Minoritas yang banyak. Ya itu mungkin nggak apa-apa ya, maksudnya emang perkembangan dari tren, dan sebagai yang datang emang seru ya. Kalau kita ngumpul-ngumpul sama teman bisa nyanyi-nyanyi, seru. Dan sebenarnya di back in the days itu pun ya mungkin sama di BOH sama di Korea juga, bahwa emang orang datang mungkin nggak pakai mic tapi joget sambil nyanyi di acara-acara kita tuh ada. Walaupun di kita kadar lagu instrumentalnya mungkin lebih banyak ya. Nggak semua nyanyi gitu, cuman itu jadi sesuatu yang seru ya, kita bisa ikut nyanyi sama musiknya gitu, bernostalgia paling mentok kalau ikut bisa nyanyi. Iya. Pilihan sering manggung bayaran gede nggak deh? Itu ideal. Kalau gue orangnya mending sering manggung. Iya. Walaupun bayarnya nggak segede kalau jarang manggung tapi gede. Gue juga sering manggung karena kalau kelamaan nggak manggung karatan juga sih. Jadi kayak itu sesuatu yang kayak ada istilah yang the more you do it the better gitu kan. Jadi intinya sih kayak untuk gue begitu. Susah ya begitu sekarang kita ngerasain main berdua ya, sebenarnya semenjak pandemi ya. Karena waktu pandemi kita streaming nggak bisa ketemu orang lain gitu kan, kita bubble-nya segitu aja gitu kan. Taunya ada yang menarik sih sama tampil as a group. Sebenarnya kita udah ngerasain dari band sebelumnya Agriculture, ngerasain dari tadi kita nge-DJ sendiri, menarik dan tanggung jawabnya di kita semua gitu, dan menghibur semua orang, dan sampai ditanggung jawabnya bersama gitu. Ada seninya di dua-duanya ya, ada menyenangkan di dua-duanya. Kalau pilih salah satu, mending rame-rame ya sebenarnya. Kadang-kadang bawa sepi kan sendirian. Arsitek, kalau gue pengennya dulu jadi arsitek atau tukang masak. Kalau gue jadi penulis naskah dan sutradara. Headphone lah ya. Oh iya, headphone. Kalau dulu kita selalu harus ada trompet angin itu ya. Iya, cuman trompet. Tapi terus akhirnya susah belinya. Belinya susah. Gak ada yang jual lagi gitu. Kayak dulu trompet angin yang trompet emergency gitu. Ini dulu pas seru-serunya gitu, itu orang tambah seru. Akhirnya udah kita selalu ada trompet angin. Tapi bisa susah dibeli. Mungkin jarang yang ada kegunaannya trompet angin itu, kecuali untuk back in the days. Tapi trompet angin itu jadi ngingetin kita ke almarhum Demi ya dulu, mantan manajer kita yang sudah senapanya trompet. Masih semua lebih mudah sekarang. Dari sisi ini ya, mendapat ilmunya, mendapat musiknya, teknologinya, membuat musiknya. Iya. Dulu DJ beli piringan hitam satunya Rp150.000 gitu kan. Sekarang lagu belinya juga lebih gampang, download segala macam. Kita mau tahu lagu tinggal Shazam, orang lain mainin, dulu mesti nyontek-nyontek, mesti nanya-nanya. Ngumpulin lagu juga, ya dulu kita mau punya lagu berapa ribu, punya satu ruangan piringan hitam gitu kan. Kalau sekarang bisa di laptop semua gitu. Bahkan nggak usah punya lagi. Iya, kan? Lagu pun bisa di streaming sekarang ya. Tapi mungkin kalau semua lebih instan sekarang. Iya. Dan lebih cepat ngetopnya. Tapi mungkin di era sekarang menjadi yang unik dan beda tuh lebih sulit ya. Karena semuanya udah ada depan mata gitu. Jadi sekarang memang kalau harus memang selain jadi DJ dan musisinya, personalnya si manusianya itu yang mungkin juga bisa ini ya. Kadang susah juga soalnya musik udah kayak mau nyari lagu apa aja udah tinggal klik ada. Gitu.